Hari ini kita mau share pengalaman kita pertama kali kita beli asuransi, background story kenapa kita bisa punya asuransi, dan juga pastinya akan ada beberapa edukasi ya Pingkan ya. Nah tapi sebelum lanjutnya kita mau kenalin diri kita dulu nih. Perkenalin ya guys ya, nama gue Marcel Nathanael. Gue adalah seorang agency director di Prudential Indonesia. Kalau aku, Pingkan Thalia, aku adalah seorang associate agency director dari Prudential Indonesia. Oke, nah kita langsung aja nih ya. Kenapa sih Pingkan bisa punya asuransi pertama kalinya? Oke, dari aku dulu kali ya, aku mau cerita pengalaman aku. Sebenarnya punya asuransi, jujur aku tuh bukan orang yang close minded soal asuransi, karena memang dari aku lulus kuliah, itu udah cari-cari nih tentang asuransi. Sampai ya akhirnya kan ketemu Koko ya, oke. jadi ngerti asuransi. Kenapa aku pengen punya asuransi? Jadi itu udah aku alamin sendiri, kerugian tidak punya asuransi kok. Oke, berarti udah pernah sakit maksudnya? Bener, udah punya, Oke. udah pernah sakit, masuk rumah sakit, bill rumah sakitnya juga lumayan ya menurut aku. Bayar pribadi? Bayar pribadi Oh, nggak pakai semuanya. BPJS? Nggak pakai juga. Waktu itu kalau nggak salah bill rumah sakitnya itu sekitar 20 jutaan lebih. 2000? 2015. 20 jutaan, luar biasa. Ya, itu Itu sakit apa? Aku sakit paru-paru, pneumonia. Jadi ada virus, bakteri di paru-paru aku gitu. Nah itu 20 juta semua biaya pribadi dari orang tua ya, dari keluarga. Dan itu sebenarnya uang untuk aku masuk SMA. Oke. Iya, itu biaya untuk aku masuk SMA swasta yang kita sama-sama tahu ya biaya pendidikan tuh mahal banget ya kan. Betul. Sampai akhirnya ya udah aku korbanin tidak masuk SMA swasta karena aku harus bayar bill rumah sakit. Karena waktu itu udah parah banget kok aku sakitnya, bukannya masih sakit sesak-sesak, enggak. Aku udah muntah-muntah darah. Oke. Nggak berhenti-berhenti, mamah panik, ya udah akhirnya dibawa ke rumah sakit dan di rumah sakit penanganannya tuh khusus karena virusnya ini bisa menular lewat udara gitu. Jadi harus diisolasi room gitu. Oke. Biayanya itu 2 juta per hari. Per hari. Itu kamar doang. Oh, 2 juta itu kamar doang? Kamar doang, belum sama biaya obat, dokter, penanganan dan lain-lain tuh belum gitu. By the way itu 20 juta juga baru bill rumah sakit rawat inapnya ya. Karena kan aku sakit pengobatan 6 bulan. Dan 6 bulan itu juga rawat biaya jalan pribadi. ya, ada rawat Ya, jalannya betul. belum ya? Oke. Jalan. Ujung-ujungnya menghabiskan duit yang tadinya padahal duitnya dipakai untuk Biaya masuk sekolah. biar masuk sekolah. Dan nggak pernah terduga juga sih aku sakit paru-paru karena beneran aku rasanya tuh ya hidup biasa aja gitu kok. Tiap hari aku masih olahraga dance gitu, ikut ekskul sekolah dance, masih ikut futsal di sekolah. Pokoknya aktif banget gitu. Oh, futsal juga ya? Iya, waktu itu ikut kelas meeting segala macem. Pokoknya sehat deh. Fine. Tapi bisa kena paru-paru tuh bingung juga, nggak tahu kena dari mana ya. Namanya resiko kan nggak pernah kita tahu ya. Ya betul. Jadi ya resiko kita juga nggak pernah tahu. Ya kita harapnya pasti pengennya sehat ya. Sebagai apalagi kita masih muda gitu kan. Betul. Pengennya sehat, pengennya kuat. Cuma namanya manusia kita nggak pernah tahu besok hujan atau panas. Kenapa akhirnya bisa cari asuransi? Kenapa sih mau? Karena waktu itu mikir kan, udah lulus kuliah, wah kalau kenapa-napa nih biaya gede banget. Waktu 2015 itu aja udah 20 juta. Sekarang gimana kalau aku kenapa-napa? Dimana setelah kuliah pasti kita kerja dong. Kerja ada yang namanya lembur. Kerja pasti capek gitu kan. Betul. Yang aku belajar di sekolah aja aku sakit paru-paru, amit-amit juga sih kalau aku kerja aku nggak tahu resiko apa lagi gitu kan. Makanya ya udahlah cari asuransi. Pasti biar asuransi kan juga nggak semahal kita bayar rumah sakit kan. Betul. Sebenarnya semua perusahaan asuransi itu pasti bagus ya. Betul. Selama ya kita urusnya benar, agentnya benar, produknya sesuai yang kita butuhin, harusnya semuanya fine. Kalau komersial tuh kenapa sih pengen punya asuransi? Nyokap itu sebenarnya punya asuransi jiwa di perusahaan asuransi swasta ya. Nah, one day tiba-tiba ya dia dipanggil Tuhan lah ya. Nah, ya gue sebagai anak dan juga sebagai seorang ahli waris ya mau cairin dong. Akhirnya bawa ke perusahaan asuransi, ternyata nggak bisa cair. Waduh. Nah, di situ perasaan sebagai nasabah pada umumnya. Kecewa ya pasti. Asuransi itu ngaco banget, jelek banget ya. Waduh, ini ngaco banget ya. Nggak bisa cair. Akhirnya gue ketemu salah satu kenalan gue, dia jelasin bahwa asuransi itu sebenarnya bagus. Akhirnya dia bilang, yaudah deh, daripada lu tebak-tebak, lu bawa buku polis nyokap lu deh, kita baca review. Nah akhirnya kita review, akhirnya dia tanya, Sel, ini sebenarnya planning mama kayak gimana ya? Harusnya sih kalau dia meninggal cair ke gue sih. Akhirnya dia bilang, oh ini asuransinya nggak sesuai yang lu butuhin. Ah, maksudnya gimana? Iya, ini kalau lu yang meninggal, Sel. Aduh, berarti kok aku yang meninggal? Baru cairnya ke mama. Nah, permasalahannya secara logika dasar, orang tua sama anak meninggal duluan mana? Secara logika aja. Orang tua sih, orang secara tua umur secara juga. Angka umur ya. Iya. Nah, berarti harusnya planningnya sebenarnya ya orang tua kasih ke anak dong. Iya. Ternyata yang harus meninggal saya. Waduh. Nah, dari situ akhirnya saya belajar tentang asuransi lebih dalam. Dan ternyata saya menemukan asuransi itu penting banget. Akhirnya gue beli asuransi buat pribadi. Dimulai dari apa? Asuransi kesehatan. Dan gue pun udah pernah klaim 3 atau 4 kali gitu. Gue pernah klaim COVID, habis 23 juta. Klaim kedua, jari robek, itu 2,1 juta.
Habis itu, 3 kali klaim. Yang ketiga, bronkitis akut. Jadi, gue pun udah ngerasain di mana asuransi itu oke banget. Pertama kali beli asuransi dari orang yang kecewa, sampai akhirnya belajar, sampai akhirnya tahu benefitnya, manfaatnya, dan sampai hari ini jadinya. Berarti pentingnya tuh kita juga mau terbuka untuk tahu tentang asuransi dulu ya. Oh iya dong, ya. belajar Karena, dulu. Kalau kita cuman kecewa aja, ya udah endingnya kita jadi yang rugi loh bahkan. Betul. Banyak nasabah tuh ngomongnya, aduh asuransi jelek. Betul. Setuju. Tapi kalau dia nggak punya asuransi seumur hidup, mana mungkin juga. Sama banyak orang kayak gini. Gue sakit, masuk ke rumah sakit, ketemu dokter malah tambah sakit. Sering dengar nggak? Sering banget. Bisa aja dong ketemu dokter yang ngaco. Obatnya nggak pas sama kita. Kalau kita kecewa, tapi apakah kita seumur hidup tidak mau masuk rumah sakit? Ya nggak juga. Ya nggak mungkin, kita tidak menghindari. Nah, terus cara solusi yang paling tepat biar bisa baik lagi gimana ya? Cari dokter yang benar, cari rumah sakit yang benar. Sama, kita bisa kecewa sama asuransi. Tapi asuransi kalau memang ngaco, ditutup. Buktinya perusahaan asuransi tidak ditutup sama pemerintah. Jadi solusinya gimana? Cari agent yang tepat, cari produk yang tepat, cari penjelasan yang tepat. Itu cerita dari kita berdua. Ya semoga cerita kita bisa menambah insight buat teman-teman. Nextnya mungkin kita akan share juga pengalaman kita klaim, bantuin nasabah kita. Seru banget. Kalau teman-teman suka, kalian bisa follow dan subscribe. Dan by the way, kalau kalian mau tanya-tanya juga boleh banget nih komen di bawah. Nanti mungkin kita bisa balas pakai video. Teman-teman juga mau konsultasi atau tanya-tanya lebih detail ke kita berdua, kalian bisa langsung klik link yang ada di bio kita atau klik link yang ada di video deskripsi kita. Thank you semuanya. Thank you semua. Bye-bye. Bye-bye.